Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? Bagaimana kabar untuk hari ini semuanya? Sehat ya? Oke. Monsieur harap semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun, khususnya sehat jasmani ataupun rohani, sehingga kita bisa belajar ya, tentang ilmu-ilmu yang akan kita pelajari. Bong, sudah tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 ya, khususnya mata pelajaran bahasa dan sastra Prancis. Bon, pour aujourd'hui, untuk hari ini, Monsieur akan berikan materi tentang indiquer et demander des informations relatives au temps heure sous forme de chiffres et de lettres. Untuk bagian 1 atau partie 1. Maksudnya, indiquer et demander des informations relatives itu menyatakan, indiquer itu menyatakan, dan demander menanyakan des informations relatives, informasi-informasi terkait otong. Otong itu terkait waktu ya, atau jam. Itu jam. Sous forme, dalam bentuk de chiffre, angka, et de lettres, dan huruf. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang waktu seperti apa. Allez, on va continuer. Voilà. Dalam bahasa Prancis, comment le dire? Comment le dire? Artinya, bagaimana cara mengatakannya? Caranya bagaimana? Seperti itu. Allez. Untuk yang pertama, ya, pour demander ou donner l'heure, untuk menanyakan atau memberitahu jam atau waktu. Ini ada yang kalian perhatikan ya, di tengah-tengah itu ada gambar jam dinding ya. Jam dinding itu menunjukkan pukul 10 lebih 10 menit ya. Pukul 10 lebih 10 menit. Nah, ada 3 cara. Mesdemoiselles et messieurs, silakan boleh memilih di antara salah satunya. Yang paling cocok, yang paling enak mana? Seperti itu. Yang pertama, kita baca. Bagaimana cara membacanya? D'accord. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Heure, dibaca ya. Il est quelle heure? Itu yang pertama. Vous avez l'heure? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, quelle heure est-il? Ulangi lagi. Il est quelle heure? Vous avez l'heure? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Semuanya itu yang berarti pukul berapakah sekarang? Jam berapa sekarang? Itu ya. Nah, untuk menjawabnya, pour répondre, untuk menjawabnya, yaitu itu ada 2 warna ya yang Monsieur tampilkan. Yang pertama ada warna coklat yang bergaris bawah dan warna biru. Nah, yang coklat dan bergaris bawah itu kalimat ya, awalan yang dalam jawaban itu. Jawaban tentang apa? Tentang untuk menjawab tentang jam. Ini adalah jam. Seperti itu. Ile ya. Ile itu artinya pukul berapa
atau ini adalah pukul sekian, seperti itu. Nah, cara membacanya bagaimana? Coba, allez, on va commencer. Il est 10 heures, awas, X itu huruf konsonan, ketemu huruf vokal, masih ingat ya? Ada dua kata, huruf terakhir huruf konsonan, ketemu kata yang pertama berawalan huruf vokal, maka X-nya itu berubah menjadi Z. Bukan 10 heures, tapi jadi Z, X-nya 10 heures. D'accord? Il est 10h10. Il est 10h10. Nah, awas. Mengapa? Perhatikan yang di atas ya, pada kalimat donner l'heure. Nah, l'heure itu kan jam. Nah, kenapa tidak ada S? Karena l'heure itu hanya tunggal. Nah, sementara yang ada di jawaban ini, kok ditambah S? Karena jam itu menunjukkan lebih dari satu. Ingat ya, kalau jamak lebih dari satu, maka perlu ditambah S. Berarti lebih dari 1, 2, 3, 4, sampai 10, bahkan sampai seterusnya, itu perlu ditambah S. Akhirnya, itu ditambah S. Tapi tetap tidak dibaca S. Bukan il est 10 heures, non. Tapi il est 10h10. Seperti itu ya. Nah, ini untuk kalimat. Kemudian yang berkurung. Ya. Berkurung itu ada angka. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini budaya ya. Kita comparer la culture entre Indonésien et la culture française. Kita akan membandingkan antara kebudayaan Indonesia dengan Prancis. Kalau Indonesia itu jam 10 lebih 10, berarti PKL titik 10.00. Setelah itu WIB atau WITA atau WIT, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, itu susunannya seperti itu. Kalau bahasa Prancis ya, hanya menuliskan angka, kemudian setelah angka itu berarti angka yang pertama itu jam. Setelah jam, jangan langsung menit, jam ya, jamnya berapa, terus di tengah-tengahnya ada waktu ya, kemudian setelah baru menit. Nah, seperti itu ya. Il est 10h10. 10h10. Seperti itu. Jadi mohon untuk diperhatikan. Nah, bagaimana dengan contoh yang lain? Mesdemoiselles et messieurs bisa membuka di modul yang sudah kalian miliki. Nah, itu bisa dikembangkan lagi. Mau bervariasi ya, jam 8 tinggal ile 8 itu bahasa Prancisnya apa? Ditambah kemudian menitnya berapa? Kalau menitnya 50 berarti 8 lebih 50 dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini monsieur hanya menjelaskan secara umum saja dulu, karena nanti untuk pertemuan berikutnya ada pembahasan khusus tentang jam ya. Jadi ini sementara monsieur sampaikan atau monsieur jelaskan yang umum dulu. Yang umum dulu. Oke, d'accord. Allez, on va continuer. Jadi sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, kalau dipadukan pertanyaan dengan jawaban, bagaimana? Nah, monsieur akan bacakan semuanya. Pertama, il est quelle heure? Nah, pukul berapa sekarang? Nah, itu 10:10. Il est 10h10. Cara kedua, vous avez l'heure? Il est 10h10. Quelle heure est-il? Il est 10h10. Voilà, seperti itu ya. D'accord. Vous comprenez ça? Paham ya? Bon, merci. Allez, on va continuer. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pour indiquer une heure précise. Artinya, pour itu untuk, indiquer menunjukkan, une heure précise, jam yang tepat. Nah, ini pun ada dua. Yang di sebelah kiri itu ada pertanyaan, yang di sebelah kanan itu ada jawaban. Ingat? Yang pertanyaan itu ada dua warna, hitam dan coklat. Nah, yang perlu monsieur tekankan yang berwarna coklat.
kalimat atau kata yang berwarna coklat dengan bergaris bawah. Nah, itu. Nah, kemudian yang jawabannya itu ada warna biru dan coklat. Nah, coklat itu yang bergaris bawah yang perlu ditekankan. Coba bacanya bagaimana? Bisa tidak? Oke, coba. Kalau sudah coba baca, Monsieur akan bacakan sesuai tidak dengan apa namanya pengucapan yang akan Monsieur sampaikan. Allez. Tu as un rendez-vous à quelle heure? Tu as, S-nya tidak dibaca. Tu as un rendez-vous à quelle heure? Itu kalau membacanya pelan. Tapi kalau membacanya cepat, tu as un rendez-vous à quelle heure? Tu as un rendez-vous à quelle heure? Kamu memiliki atau kamu mempunyai, apakah kamu mempunyai janji? Ya. Kamu mempunyai janji jam berapa atau pada pukul berapa? A itu pada quelle heure, pukul berapa, pada jam berapa. A quelle heure itu berarti pada pukul berapa atau pada jam berapa. Monsieur, kalau a quelle heure-nya itu di awal, boleh tidak? Boleh sekali. Bisa dibalik-balik. Ini yang pertama. A quelle heure-nya di belakang ya. Tu as un rendez-vous à quelle heure? Tapi kalau di depan kan a quelle heure-nya bisa. À quelle heure tu vas à un rendez-vous? Seperti itu. Sama artinya. Pada jam berapa kamu memiliki janji? Un rendez-vous itu janji. Ya, sebuah janji. Atau sebuah pertemuan penting. Itu janji. Ya, meeting. Seperti itu. Nah, jawabannya tu itu kan kamu memiliki. Ya. Kenapa AS? Karena konjugasi dari kata kerja avoir. Ya, ini nanti untuk pertemuan berikutnya akan mesti sampaikan lagi. Intinya, yang perlu diperhatikan, à quelle heure-nya itu. Pada pukul berapa. Nanti dikembangkan. Pada pukul berapa Mesdemoiselles et Messieurs itu membaca Al-Quran? Pada pukul berapakah Mesdemoiselles et Messieurs itu belajar bahasa Prancis? Dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, jawabannya, karena tu as un rendez-vous à quelle heure? Berarti kan pada jam berapa sih kamu? Nah, ketika ditanya orang kedua itu, orang pertama bertanya kepada orang pertama, otomatis ya jawabannya saya, je, itu kan. Nah, akhirnya jawabannya j'ai un rendez-vous à 1 heure. Ulangi lagi. J'ai un rendez-vous à 1 heure. Saya memiliki janji pada pukul 1 siang. Atau pada pukul, kalau 1 malam tidak mungkin 1 siang. Pada pukul atau pada jam 1. Ini secara umum, nanti untuk membedakan 1 siang, 1 malam, pertemuan berikutnya. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi, pahami dulu, A itu artinya pada pukul, artinya à quelle heure, pada pukul berapakah. Nah, à 1 heure, kenapa tidak ada S? Yuk, karena pukul 1 itu dianggap tunggal, tidak perlu S. Kalau pukul 2 à 2 heures, perlu ditambah S karena lebih dari 1. Paham ya? Seperti itu. Ulangi lagi coba. Monsieur akan bacakan pertanyaannya dengan jawaban lengkap. Tu as un rendez-vous à quelle heure? J'ai un rendez-vous à 1 heure. Saya memiliki janji pada jam 1 atau pada pukul 1. D'accord. Untuk yang kedua. Allez, ensuite, yang ketiga. Pour préciser le moyen de transport. Untuk menyebutkan moda atau alat transportasi. Ya. Nah, seperti biasa. Sebelah kiri itu pertanyaan, sebelah kanan itu jawaban. Nah, coba. Bahasa Indonesianya dulu. Saya pergi ke sekolah, itu ya. Tapi bahasa Prancisnya bagaimana coba? Bisa tidak? Dalam hati coba tebak-tebakan. D'accord. Oke, kalau sudah mencoba, Monsieur akan bacakan sesuai tidak dengan percobaan yang Mesdemoiselles et Messieurs itu lakukan. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Saya pergi ke sekolah. Nah, école itu berarti masih umum. Sekolahnya itu entah SD, entah SMP, entah SMA. Intinya pergi ke sekolah.
Je vais à l'école. Nah, saya pergi ke sekolah. Nah, maksudnya apa sih? Untuk menyebutkan moda dengan menggunakan ada en, ya kan, dibacanya ong, kemudian a. Nah, yang di kotak biru, dua kotak biru itu kan di dalamnya ada dua warna, tulisan berwarna dua kan, pertama kuning dengan hitam. Nah, yang kuning itu yang berarti dengan menggunakan, artinya. Berarti saya pergi ke sekolah dengan menggunakan. Ong artinya dengan menggunakan. A dengan pula dengan menggunakan. Nah, coba. En voiture dengan menggunakan mobil. En scooter dengan menggunakan skuter. En train dengan menggunakan kereta api. En bus dengan menggunakan bus. En camion dengan menggunakan truk atau truk. En avion dengan menggunakan pesawat terbang. Nah, ini yang kotak pertama biru itu yang semuanya menggunakan ong. Jadi ingat-ingat kalau train, kalau voiture, scooter, etc. sampai dari voiture sampai avion itu diingat-ingat menggunakan kata ong. Ya. Nah, di bawahnya yang menggunakan a. A moto dengan menggunakan motor. A velo dengan menggunakan sepeda. A pied dengan menggunakan atau dengan jalan kaki. A pied itu jalan kaki. Nah, kalau Mademoiselle et Monsieur itu bingung, Monsieur, perbedaannya antara ong dan a apa? Nah, gampang saja. Kalau ong itu ciri-cirinya kendaraan yang memiliki rata-rata biasanya yang memiliki roda lebih dari dua. Bisa dua, bisa tiga, bisa tiga, bisa empat. Ya, itu yang di jalur darat. Ya, mana coba buktinya? Itu voiture 4 rodanya. Skuter 3, ya kan di darat. Train banyak rodanya. Bus 4, ada yang 4, ada yang 6 juga. Camion 4, ada yang 6 atau ada yang banyak seperti kontainer. En avion. Nah, en avion pun tidak di darat, tapi si avion itu karena pesawat terbang, ya di udara. Tidak pakai a. Ya, pertama itu. Ya. Jadi yang ong itu biasanya kita acuannya lebih gampangnya itu ciri-cirinya itu kalau pakai ong itu rodanya itu lebih dari 2. Udah gitu saja. 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau a coba kita buktikan. A itu pakai yang roda 2 atau yang berjumlah 2. A moto. Berarti motor berapa? 2. A velo, sepeda 2. A pied, kaki 2. Nah, kecuali ada kaki yang ada seseorang yang punya kelebihan atau punya keterbatasan yang memiliki kaki 3 gitu kan. Mungkin di iklan-iklan seperti larutan cap kaki 3, tapi kan itu hanya sebatas bukan nyata. Ya, itu hanya sebatas rekayasa semata. Seperti itu ya. Jadi untuk membedakannya antara penggunaan ong dengan a, ong itu roda yang berjumlah lebih dari 2, a itu yang berjumlah 2. Dah, seperti itu. D'accord? Paham ya? Nah, coba Monsieur akan bacakan dari awal. Dari je vais. Satu-satu. Je vais à l'école en voiture. Berarti saya pergi ke sekolah dengan menggunakan mobil. Je vais à l'école en scooter. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan skuter. Je vais à l'école en train. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan kereta api. Je vais à l'école en bus. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan bus atau dengan naik bus. Boleh. Bisa menggunakan, bisa naik. Je vais à l'école en camion. Saya pergi ke sekolah naik atau dengan menggunakan camion truk. Je vais à l'école en avion. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan pesawat. Je vais à l'école à moto. Saya pergi ke sekolah dengan menggunakan motor, dengan naik motor. Je vais à l'école à vélo. Saya pergi ke sekolah dengan naik sepeda.
Je vais à l'école à pied. Saya pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Voilà. Ça c'est pour préciser le moyen de transport. Faham ya? D'accord. Allez, on va continuer. Nah, ini kalimat interjection. Interjeksi. Interjeksi itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai seruan. Ya, seruan. Nah, ini mesti contohkan ada 3. Ciri-cirinya itu yang warna kuning itu yang bahasa Prancis, yang hitam itu yang bahasa Indonesia. Nah, ciri-cirinya interjection itu selalu diawali dengan kata quel. Sudah belajar kemarin ya, beberapa pertemuan yang lalu. Quel itu yang tanpa double L itu yang maskulin tunggal. Kalau double L dan E itu yang feminin tunggal. Nah, kita masuk ke contoh pertama. Quel professeur? Quel professeur? Artinya, betapa baik gurunya. Nah, contoh, mesdemoiselles et messieurs, mengagumi seorang guru atau seorang ustadzah di Zamzam. Nah, karena mengajarnya enak, mengajarnya masuk, cepat, mudah dimengerti, mudah difahami, dan tidak pelit nilai. Bisa. Mesdemoiselles et messieurs itu, mesdemoiselles et messieurs, bisa mengungkapkan kepada vos professeurs, kepada guru mademoiselle semuanya. Apa? Quel professeur? Nah, betapa baiknya gurunya. Kemudian yang kedua, quelle chance? Quelle chance? Betapa beruntungnya. Nah, ketika mesdemoiselles et messieurs punya keberhasilan, bisa kita ungkapkan kepada teman kita. Quelle chance, monsieur, atau quelle chance, mademoiselle, seperti itu, ya. Betapa beruntungnya. Kemudian yang ketiga, quelle belle. Nah, betapa cantiknya. Monsieur semua ini, monsieur semua, para jagoan-jagoan kelas bahasa dan KMI, barangkali ada ya yang ada seseorang ya, yang tertarik. Nah, tidak apa-apa ya, untuk mengagumi ciptaan Allah, kita apa? Kita sanjung dengan seruan quelle belle. Betapa cantiknya, Masya Allah, seperti itu ya. Nah, ini kalau ganteng bagaimana, kalau ganteng atau tampan? Nah, belle kan cantik. Tampan atau ganteng apa kemarin? Ayo. Oui, beau. B-E-A-U, beau. Nah, kalau beau pakainya yang mana, coba kira-kira tebak, walaupun tidak ada di contoh. Pakai L1 atau double L ditambah E. Nah, betul. Ya. Yang benar itu yang L-nya 1. Mengapa? Karena beau itu kan laki-laki. Sementara belle itu kan cantik, ya, double L. Voilà, seperti itu, ya. Voilà. C'est fini. Merci et au revoir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.